warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Bagaimana kabar Bu Rina hari ini? Hari ini saya kok merasa agak lelah ya Pak Ali. Kurang Kenapa? bersemangat saya hari ini. Iya, alasannya apa? Kok kayaknya kurang dilihat dari wajah juga terlihat juga kayaknya kurang semangat. Ada apa Bu Rina? Iya, ini kan cuacanya juga sedang nggak enak di badan ya. Jadi saya ini agak, maksudnya tenggorokannya ya sakit, batuk-batuk juga. Terus kemudian tugas-tugas juga lagi banyak karena di tempat saya nanti mau akreditasi bulan depan. Jadi kita benar-benar lagi full banyak pekerjaan. Jadi agak-agak lelah sekali. Ditambah tidak hanya itu Pak Ali, di kelas saya itu ada satu murid saya namanya Alfa, dilalah ya namanya Alfa juga. Itu kok membuat saya agak-agak kelelahan setiap harinya gitu Pak. Iya. Kenapa? Kelelahannya kenapa? Ada masalah apa? Kemudian barangkali kita kan ketemu di sini bisa diceritakan permasalahan yang tadi Bu Rina sampaikan. Oh iya ya Pak. Ada masalah gini, apa Pak. ya? Iya. Jadi saya itu punya murid namanya Alfa. Namanya Alfa, dia sering sekali. Jadi dari kelas sebelumnya pun dari kelas 3, kelas 4 dia suka jarang sekali berangkat. Kadang 1 hari berangkat, nanti 5 harinya tidak berangkat. Atau dia berangkatnya kesiangan, matanya merah, benar-benar kayak anak yang tidak pernah tidur kalau malam, Pak. Jadi tiap banyaklah tugas ya dia tidak pernah mengerjakan. Di sekolah juga dia kurang mampu mengikuti pembelajaran juga. Jadi susah sekali saya untuk bisa memberikan pembelajaran yang pada akhirnya kan harus agak ekstra perhatian ya Pak, karena memang jarang sekali berangkat, sudah diperingatkan pun ya tetap seperti itu. Saya bingung ini Pak, harus bagaimana ya menghadapi anak yang seperti ini. Iya, berarti intinya Bu Rina menceritakan bahwa si Alfa ini anaknya itu sedikit super malas ya, sering terlambat ya, gitu ya. Nah, dari cerita, dari cerita yang Bu Rina sampaikan itu apa yang ingin dicapai dari cerita yang Bu Rina sampaikan ini, yang ingin Bu Rina inginkan, harapan itu yang bagaimana dari si Alfa ini? Iya. Jadi saya pengennya Pak, kalau bisa Alfa ini ya jangan terlalu sering bolos ya Pak, karena pasti kan pelajarannya tertinggal. Jadi saya juga bingung nantinya ketika anak-anak sudah bisa mencapai pelajaran ini, dia pasti tertinggal terus. Juga dia kan akhirnya kan malas seenaknya sendiri, sering bolos, sering tidak masuk, sering terlambat. Saya pengennya dia juga maksudnya berubah, tidak seperti itu lagi, tapi dia punya rasa tanggung jawab, menjalankan keyakinan yang sudah disepakati bareng-bareng. Jadi dia disiplin berangkat sekolahnya, tidak seperti sekarang kan dia seenaknya sendiri. Saya pengennya seperti itu Pak Ali. Iya, paham maksudnya Bu Rina. Berarti si Alfa ini sekarang di kelas 5 ya, Bu Rina mengajar kelas 5 juga ya ini ya. Nah, iya Pak Ali, betul sekali. Iya, tentunya pasti Bu Rina tadi sudah disampaikan harapannya atau keinginannya supaya si Alfa ini jelas seperti teman-teman yang lain yang sudah disiplin dan tertib dalam hal pembelajaran, termasuk ketika masuk ke sekolah itu tidak berangkat ya. Nah, begini Bu Rina, dari yang tadi Bu Rina sampaikan tentang si Alfa ini yang sering terlambat berangkat ke sekolah, itu apa yang sudah Bu Rina siapkan atau Bu Rina lakukan untuk menyelesaikan masalah dari si Alfa ini yang sering datang terlambat? Itu
apa yang Bu Rina lakukan? Yang sudah saya lakukan sampai sekarang sih, yang pertama paling memberikan peringatan-peringatan ya Pak. Maksudnya kalau misal kamu sering absennya kosong, tidak mengerjakan tugas, kamu bisa tidak naik sekolah, tidak naik kelas loh Mas. Nanti soalnya apa? Banyak tugas yang tidak kamu selesaikan, absenmu banyak kosong, banyak alfanya. Sudah saya peringatkan, sudah saya pernah saya panggil sendiri untuk ke kantor, maksudnya menceritakan, kamu kenapa sih kok sering bolos, sering tidak masuk sekolah, sering terlambat datangnya. Saya tanyakan alasan-alasannya, tapi ya tetap seperti itu, belum ada formulasi yang pas supaya Mas Alfa ini mau merubah sifatnya yang seperti itu. Dan dia ceritanya katanya memang di rumah dia tidak pernah dibangunkan ibunya, jadi setiap pagi benar-benar dia sering bangun jam 10, jam 11 baru dia bangun. Dia juga kalau main keluar sampai malam, kadang-kadang sampai pagi, tidur entah di mana, tidak di rumahnya, tapi tidak dicari oleh orang tuanya maupun ibunya. Jadi benar-benar kayak tidak terurus gitu loh Pak Ali. Jadi kayak apa mungkin karena dia kurang perhatian dari orang tuanya, apa gimana? Ya, begitu ya. Berarti Bu Rina pun sudah melakukan semacam tindak lanjut berupa seperti kegiatan segitiga restitusi ya, sehingga sudah mengetahui apa yang ada, apa yang terjadi pada diri si Alfa ini ya. Ini sudah Pak Ali. Iya. Nah, begini, menurut Bu Rina, hal apa yang bisa membantu supaya mungkin dari Bu Rina sendiri ada semacam terobosan atau solusi terbaik untuk si Alfa ini? Apa yang bisa membantu supaya si Alfa tidak terlambat lagi? Apakah dari Bu Rina sudah berkomunikasi dengan kedua orang tua atau dengan rekan sejawat atau konsultasi dengan kepala sekolah, atau hal apa yang mungkin diperlukan berupa bentuk dukungan atau hal apa yang bisa membantu supaya Bu Rina bisa menyelesaikan masalah si Alfa ini? Iya. Jadi kemarin saya tanya sama rekan saya yang kebetulan mengajar dia sebelumnya. Jadi sudah banyak yang dia lakukan supaya si anak ini, entah itu dia sudah berkomitmen sama bu gurunya supaya nanti tidak mengulang lagi seperti itu. Sudah sering dipanggil ke kantor. Tetap Pak Ali. Jadi dia tidak ada berubahnya sama sekali. Tapi mungkin yang bisa saya pikirkan untuk saat ini, masalahnya sebenarnya karena dia tidak diperhatikan sama sekali di rumah. Jadi saya pengennya mengundang ibu atau bapaknya untuk datang ke sekolah supaya ada sedikit perhatian lah, minimal paling tidak. Setiap pagi ibunya mau membangunkan dia untuk berangkat ke sekolah. Saya pengennya seperti itu. Karena menurut cerita bu guru yang mengajar sebelumnya atau bu guru yang dekat atau rumahnya di sekitar sekolahan, anak ini memang sama sekali tidak diperhatikan dari kecil. Kebetulan kan bapaknya ini seorang nelayan ya Pak Ali. Jadi kerjanya di laut, pulangnya jarang, berapa bulan sekali. Kalau ada bapaknya malah benar-benar terurus. Bapaknya lebih perhatian, tapi kalau di rumah sama ibunya itu justru sama sekali tidak terurus. Makanya saya pengen mengundang orang tuanya, kalau bisa bapak sama ibunya, supaya ada kerjasama begitu Pak Ali, antara guru sama orang tua. Tidak hanya guru yang ngoprak-ngoprak tapi di rumah santai. Tapi saya pengennya ibu bapak tolong ketika anak ini sudah waktunya sekolah ya tolong dibangunkan yang pagi. Kalau misal susah bangunnya apa gimana ya, bagaimana caranya orang tua supaya anak mau bertanggung jawab, mau bersiap untuk pergi ke sekolah kayak gitu Pak Ali, saya pengennya. Iya. Cuma itu baru rencana. Iya. Tapi kalau rencana itu dilaksanakan, kemungkinan hasilnya mungkin lebih baik Bu. Karena secara garis besar tadi yang diceritakan oleh Bu Rina
itu bahwa si Alfa ini sebenarnya kurangnya perhatian dari kedua orang tua, ya. Dari ibunya tidak begitu mengurus. Jadi memang mungkin tepat sekali kalau tadi yang solusi atau terobosan yang disampaikan oleh Bu Rina untuk kolaborasi dengan kedua orang tua, yaitu adanya komunikasi dengan kedua orang tua. Mungkin akan lebih baik, ya. Mungkin seperti itu ya Bu Rina ya. Kalau misalkan kita memanggil kedua orang tua dan kita lakukan pendekatan dengan kedua orang tua, mungkin di sana ada hal yang bisa ada perubahan, mendapatkan perubahan dari si Alfa ini ya. Iya, iya. Saya pun berharap demikian Pak Ali. Mudah-mudahan nanti dengan saya mengundang orang tua datang ke sekolah, saya jadi tahu ada cerita apa di rumah kok Mas Alfa ini sering sekali bangunnya siang terus, jarang tidur di rumahnya, tapi tidak dicari orang tuanya, atau ketika tidur di rumahnya orang tuanya tidak mengurusi itu apa gimana, apakah cerita yang disampaikan Mas Alfa, kan saya hanya mendengarnya dari Mas Alfa saja ya, belum mendengar dari pihak orang tua seperti apa. Saya ingin nanti kalau misalnya sudah datang orang tuanya, jadi mudah-mudahan ada kesepakatan antara guru dan orang tua supaya nanti si Alfa ini ada perubahan lah, tidak sering membolos setiap hari atau berangkat kesiangan dengan mata yang merah dengan alasan saya belum tidur Bu Rina sampai pagi. Mudah-mudahan ada kolaborasi lah, kerjasama antara saya dengan orang tuanya Mas Alfa. Berharapnya seperti itu ya Pak Ali ya. Ya, betul, setuju dari yang disampaikan tadi Bu Rina. Nah, satu mungkin yang perlu Bu Rina lakukan untuk terobosan terbaik ke si Alfa ini, si anak ini, Bu Rina perlu melakukan apa lagi nih, biar benar-benar selain tadi sudah memanggil kedua orang tua, sudah ada komunikasi, kolaborasi, terus adanya pendekatan dengan kedua orang tua. Nah, tinggal Bu Rina dengan ke si anak itu yang diperlukan atau yang dilakukan Bu Rina supaya si anak tersebut bisa adanya perubahan dari datang terlambat supaya tidak terlambat lagi. Apakah perlunya kesadaran dari si anak dan sebagainya, perlu penyadarannya yang bagaimana Bu Rina? Iya, jadi saya kayaknya harus lebih memberikan kesadaran apa ya? Saya harus memberikan pendidikan tentang kesadaran dirinya dia supaya dia bertanggung jawab ke dirinya sendiri. Artinya gini, ketika dia mau berusaha untuk bertanggung jawab karena dia adalah seorang siswa, kan tidak dengan alasan dia tidak dibangunkan oleh ibunya atau seperti apa. Kalau dia sudah punya tanggung jawab, dia dengan sendirinya pasti akan pasang alarm misalnya. Jadi mungkin itu yang akan saya tanamkan bahwa kita tidak bisa selamanya bergantung pada orang lain. Apalagi kan yang namanya manusia kan semakin bertambah umur, semakin bertambah kedewasaan, artinya kan kita harus bisa mandiri ya Pak Ali. Mungkin saya akan melakukan itu, pendekatan-pendekatan ke arah ke situ sih mungkin nantinya. Betul. Berarti intinya dari yang terobosan atau yang dilakukan oleh Bu Rina untuk mengatasi siswa yang sering terlambat ini bisa saya simpulkan yaitu yang pertama adanya komunikasi dengan kedua orang tua dan si siswa tersebut melalui pendekatan-pendekatan yang lebih personal. Kemudian yang kedua supaya anak disiplin terhadap pembelajaran di sekolah, Bu Rina tadi sudah menyampaikan adanya penanaman atau menumbuhkan kesadaran diri ya. Mungkin yang disampaikan Bu Rina ini sudah sedikit lega ya, atau perasaan Bu Rina gimana setelah cerita dengan saya itu yang dirasakan bagaimana?
Ya, alhamdulillah Pak Ali, saya jadi agak ada sedikit gambaran ya apa yang harus saya lakukan karena saya memang bingung sekali. Saya harus seperti apa, tapi dengan seperti ini saya cerita sama Pak Ali memberikan masukan, saya juga jadi berpikir, oh ternyata ada option untuk penyelesaian masalah ini. Kemarin ketika saya berpikir sendiri rasanya buntu sekali Pak Ali. Jadi ketika saya berbicara sama Pak Ali ada gagasan-gagasan seperti ini, kemudian masukan dari Pak Ali. Alhamdulillah saya ada bayangan, mudah-mudahan bisa segera saya praktekkan, baik itu dengan mengundang orang tuanya atau dengan menanamkan kesadaran diri ke Mas Alfa juga, mudah-mudahan secepatnya bisa saya laksanakan supaya Mas Alfa mau sedikit berubah ya Pak Ali. Ya, Terima ya, kasih sarannya Pak Ali. alhamdulillah. Jadi dari cerita yang disampaikan oleh Bu Rina itu sudah sesuai dengan tujuan awal yang Bu Rina tadi ingin ceritakan ya, yaitu Iya. supaya si Alfa ini tidak datang terlambat lagi. Seperti itu ya Bu Rina ya. Iya, betul Pak Nah, Ali. oke, berarti sudah nanti akan dilaksanakan dan dilakukan oleh Bu Rina. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya di 1 minggu Iya, betul. lagi lah, paling tidak ingin tahu ceritanya tentang si Alfa ini ada perubahan atau tidak. Atau Nah, iya. mungkin dari Bu Rina punya kesepakatan atau komitmen bersama dengan Bapak Ibu guru, Dewan guru, teman sejawat maupun kepala sekolah, stakeholder yang ada di sekolahan untuk terjalinnya kolaborasi supaya anak tidak ada yang terlambat lagi ya. Iya, Itu ya Bu Rina mungkin ya. mungkin kayak gini Pak Ali, mungkin nanti saya bisa mengajak kerjasama dengan rekan-rekan atau mungkin saya akan meminta izin ke kepala sekolah supaya ada kebijakan ketika sudah jam 7 sudah bel masuk berbunyi, gerbang pintu itu ditutup saja. Jadi Iya. membuat ada efek jerak. Kalaupun nantinya dibuka bagi anak yang terlambat, terlebih dahulu diberikan bimbingan mungkin ya Pak Ali ya. Di Iya, kantor betul. seperti di SMP itu ada bimbingan, ada BK-nya kayak gitu, mungkin kalau di SD Iya, mungkin ya sama betul. guru-gurunya. Mungkin lebih baik Oke. seperti itu ya Pak. Iya, oke, Bu Rina, nanti kita ketemu lagi ya. Ini Oke, siap. sudah saya rasa cukup. Bu Rina sudah lega dan Terima sudah kasih. punya gambaran untuk menghadapi permasalahan si anak yang terlambat ini yang bernama Alfa ini ya. Nanti kita ketemu 1 minggu. Saya ingin tahu ceritanya, perkembangan dari si Alfa ini. Oke, Bu Rina. Oke. Ya, Itu terima aja kasih ya Pak Bu Ali. Rina ya. Ya, Ya, nanti tolong sama-sama diluangkan ya. waktunya ya. Tolong diluangkan Ya, waktunya supaya nanti saya bisa cerita lagi ada perubahannya apa siap, tidak si siap, Alfa ini. siap. Oke, Oke, siap terima sekali kasih Bu Rina. Pak Oke, terima sarannya. kasih Bu Rina. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.